Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zalfa Nafisa dari program studi Psikologi Universitas Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Iman berasal dari kata amana yu'minu yang merupakan pecahan asal dari kata alif, mim, dan nun. Pengertian iman menurut ilmu tauhid yaitu meyakininya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Menurut kitab Safinatun Najah yang berbunyi Arkanul imani tis'atun antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal bil yaumil akhir wa bil qadaril khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6, yaitu adanya keyakinan atau keimanan kepada 1. Allah subhanahu wa ta'ala, 2. Para malaikatnya, 3. Kitab-kitabnya, 4. Utusannya, 5. Hari akhir atau kiamat, yang ke-6 adalah qadar atau surat takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Iman kepada Allah artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat wajib yang diketahui oleh makhluknya. 1. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Yang semua sifat itu yang ada 20 memiliki artinya masing-masing. Yang kedua adalah sifat mustahil atau sifat tidak mungkin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Adam, hudus, fana, mumatsatul hawadisi, ihtiyaj, ta'adud, ajzun, karomatun, jahlun, mautun, somamun, amrun, bakamun, kaunuhu ajizan, kaunuhu kariman, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asoma, kaunuhu amron, kaunuhu abakam. Yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah. Percaya bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Tidak ada laki-laki dan juga tidak ada perempuan. Selalu tunduk kepada segala perintah Allah dan tidak pernah menentangnya. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Adapun yang wajib diketahui oleh orang Islam adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Yang semua malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang memuat syariat dari Allah. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam yaitu 1. Zubur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah sebagai kitab terakhir yang tetap berlaku hingga hari kiamat. Yang keempat, percaya kepada Rasulnya. Maksudnya adalah Allah telah mengutuskan sebagian hambanya untuk menyerukan kepada manusia agar menjalankan syariat Allah. Umat Islam harus meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25 orang, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah setiap rasul adalah nabi, sedangkan nabi belum tentu rasul.
Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul juga harus meyakini bahwa Rasul itu mempunyai sifat-sifat. 1. Siddiq, jujur dalam segala yang disampaikan. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan ajaran. Fatonah, pandai. Dan sifat mustahil bagi Rasul: kadzib, bohong; khianat, berkhianat; kitman, menyimpan ajaran; baladah, bodoh. Ketiga, sifat jaiz, yaitu melekatnya sifat-sifat manusia pada umumnya yang tidak menurunkan derajat mereka, seperti makan, minum, sakit, dan yang lain-lainnya. 5. Iman kepada hari akhir. Maksudnya, percaya kepada kiamat itu pasti terjadi. Mengenai kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Orang Islam juga harus meyakini adanya 1. Nikmat dan siksa kubur. 2. Dibangkitkan manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. 3. Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit atau padang mahsyar. Yang keempat, hisab, yaitu tempat hitungan amal. 5. Mizan, tempat pertimbangannya amal. 6. Sirotol mustaqim, jembatan menuju surga, dan lain sebagainya yang akan terjadi di hari akhir nanti. Yang terakhir atau yang keenam adalah percaya kepada takdir Allah, qada dan qadar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang baik maupun yang buruk Allah karena kehendaknya dan kekuasaan Allah semata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 9. Berdasarkan kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, jadi jika diceritakan ketika Nabi sedang berkumpul-kumpul bersama para sahabatnya, datanglah seorang yang tidak dikenali oleh teman-temannya Rasulullah, baik pun Rasulullah, dengan pakaian serba putih, dan beliau tuh datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang iman, ihsan, dan Islam. Lalu ketika dia bertanya tentang iman, beliau bertanya, qala akhbirni anil imani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh ditanya oleh lelaki yang menggunakan pakaian putih yang serba putih itu, beliau bertanya, tolong jelaskanlah tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari penghabisan atau hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada hari takdir, yaitu yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah jua. Orang itu, si rajulun itu yang menggunakan pakaian serba putih itu bertanya, Tuhan benar. Kemudian dia bertanya lagi tentang seterusnya tentang Islam dan tentang ihsan. Dalam kitab Al-Quran menjelaskan tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa azamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 20.
Dijelaskan dari ayat tersebut, orang yang beriman itu bukan hanya berdasarkan rukun iman saja, melainkan orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu menuntut ilmu ataupun berbuat baik juga, itu sudah termasuk beriman kepada Allah. Karena itu adalah salah satu mematuhi larangannya, menghindari larangannya, dan melakukan kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Quran surat Al-Mulk ayat 26. Dalam surat tersebut terjelaskan bahwa tentang hari kiamat itu hanya Allah semata yang tahu. Nabi-nabi dan Rasul hanyalah memperingati dan menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Sekarang saya akan membahas tentang ilmu dan pengaruh-pengaruhnya orang-orang yang berilmu berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu, kewajiban bagi yang berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, dan sebagainya berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim, Thariqatut Ta'alum. Kitab Ta'lim Muta'alim, Thariqatut Ta'alum ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatu ala kulli muslimin wal muslimah. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Ketahuilah bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu, tetapi yang diharuskan adalah menuntut ilmu hal, sebagaimana dinyatakan ilmu paling utama adalah ilmu hal, dan perbuatan paling utama adalah memelihara al-hal. Qala afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hitmul hal. Kenapa ilmu hal ini wajib kita pelajari? Karena berdasarkan pengertiannya, ilmu hal adalah ilmu tingkah laku, ilmu keadaan, atau ilmu kondisi. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang selalu diperlukan dalam melaksanakan agama, yaitu usuluddin dan ilmu fikih. Kenapa ilmu usuluddin atau ilmu fikih ini wajib kita pelajari? Karena bagi setiap muslim itu memiliki ilmu dalam tata cara beribadah, tata cara kita melakukan rukun iman tersebut, memiliki ilmunya, dan juga usuluddin tersebut kita wajib mengetahui asal-usul agama. Tentang mempelajari agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu usuluddin. Usuluddin di sini bukan maksudnya jurusan usuluddin, bukan, tetapi asal-usul agama. Misalnya kita tuh wajib setidaknya tahu tentang rukun iman, rukun Islam, tentang perintah untuk berilmu, perintah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dua macam ilmu ini tidak dapat diabaikan oleh setiap muslimah dan muslimin, karena ilmu yang pertama akan membimbing kehidupan iman dan ruhaninya, sedangkan yang kedua akan membimbing perbuatan jasmani dan menunaikan tugas amanat agamanya. Kenapa ilmu usuluddin atau ilmu fikih terutama wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim? Karena menjalankan sholat, tata cara ibadah itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Maka dari itu wajib baginya memiliki ilmu yang berkaitan dengan sholat secukupnya guna untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dan ilmu perdagangan, apabila dia seorang pengusaha atau pedagang, maka dia wajib bukunya mempelajari ilmu tentang perdagangan, baik itu matematika ataupun ilmu tentang bisnis. Jadi begitulah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu, yaitu mempelajari ilmu hal, ilmu tingkah laku, ilmu akhlak, dan ilmu-ilmu tentang fikih, usuluddin itu wajib hukumnya bagi setiap muslimin dan muslimah untuk mempelajarinya, karena itu dibutuhkan untuk kita beribadah dan untuk kita mengetahui tentang agama sendiri.
Tentang kemuliaan orang yang berilmu itu, tiada seorang pun yang meragukannya, karena ilmu itu khusus dimiliki untuk manusia. Dengan ilmu, Allah memperlihatkan keunggulan Nabi Adam alaihi salam atas para malaikat yang memerintahkan agar mereka bersujud kepada beliau. Sujud di sini bukan berarti menghormati atau memuliakan. Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan, bukan berarti menyembah. Kenapa Nabi Adam itu disembah? Kenapa Nabi Adam itu? Kenapa kita sebagai makhluk Allah bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah tetap mengunggulkan Nabi Adam karena Allah telah mengajarkan ilmu kepadanya sehingga lulus saat diuji. Sementara malaikat tidak lulus ujian, maka Allah memerintahkan kepada malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Syair dalam kitab Ta'limut Ta'alim yaitu salah satunya, belajarlah lalu ada ilmu yang haram untuk dipelajari. Apa sajakah itu? Yaitu ilmu nujum. Apa itu ilmu nujum? Ilmu perbintangan. Bukan berarti para astronot atau astronomi tidak boleh mempelajari tentang ilmu perbintangan. Bukan, di sini maksudnya adalah ilmu untuk meramal penyakit adalah haram dipelajari karena berbahaya dan tidak bermanfaat. Lagi pula, tidak mungkin seseorang dapat menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nujum, contoh-contoh ilmu nujum itu contohnya adalah ilmu tentang ilmu hitam, ilmu tentang yang meramal masa depan. Itu haram hukumnya dipelajari. Kecuali jika ilmu nujum tersebut dipelajari untuk sebatas melihat mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka boleh hukumnya. Dalam mahfuzat, al-alimu kabir wa in kana hadasan wal jahilu saghiru wa in kana syaikhan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa akhud ilmika man huwa jahilun. Maksud dari mahfuzat tersebut ialah ketika kita belajar di waktu kecil itu ibaratkan mengukir di atas batu. Sedangkan jika kita belajar di waktu besar maka ibarat mengukir di atas air. Selanjutnya kita akan membahas tentang amal. Amal berasal dari bahasa Arab yaitu amila ya'malu aliman, yang artinya mengamalkan, bekerja atau berbuat. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekati diri kepada Allah, sedangkan yang mungkar ialah perbuatan yang menjauhi dari diri Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Di dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Jadi memotong tangan di sini memotong tangan kanan dan kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan tangan kanan. Ini berlaku di Arab Saudi atau negara-negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Quran Surat An-Najm ayat 31, yang artinya,
Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi kebalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang melakukan amal. Contohnya, orang yang melakukan amal baik, maka Allah akan membalasnya dengan amal yang baik pula. Apabila orang tersebut melakukan kejahatan, maka Allah akan membalasnya dengan kejahatan pula. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan kebaikan dan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulu jannata yurzaquna fiha bighairil hisab. Quran Surat Al-Ghafir ayat 40, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Jadi pada ayat ini menjelaskan tentang kejelekan dibalas dengan kejelekan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahidu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna al-haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Quran Surat Al-Anfal ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, maka itulah orang yang benar-benar iman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa tolong-menolong antar sesama. Jadi itulah penjelasan tentang iman, ilmu, dan amal dari saya. Sekian dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.